Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang sedang di jalan, di rumah, maupun yang ada di Salemba. Pada saat ini, tema yang ada menjadi menarik gitu ya, karena bicara untuk menghormati pasangan kita juga saling mengembangkan untuk kemitraan. Sebelumnya kita membaca dalam Amsal 31, firman Tuhan, Amsal yang ke-31, ayat 10, 11, dan 12. Saya baca dalam Alkitab TB2, jadi mungkin bisa ada perbedaan sedikit. Amsal 31 ayat 10, 11, dan 12. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap, siapa yang dapat menemukannya? Ia jauh lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Itu sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang mendengarkan dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Kalau kita bicara tentang suami istri, kebanyakan memang istri akan lebih bergumul oleh karena selalu dibaca dari Efesus 5 gitu ya. Tunduk kepada suamimu gitu loh. Dan ya bagi istri kalau dibicara tunduk, nah itu jadi sesuatu kebanggaan karena dianggap taat dan menghormati. Tapi kalau laki-laki disuruh tunduk, itu jadi momok yang menakutkan. Karena kesannya, ih laki takut sama istri gitu kan. Ini jadi sesuatu yang sangat berbeda. Nah oleh karena itu, untuk ya tidak memperpanjang waktu supaya kita lebih banyak sharing, saya ingin masuk ke PowerPoint sehingga bisa lebih enak untuk diikuti. Kita share, oke, sudah. Di mana saya mau buat full, nggak ngerti yang pilih. Nah, gitu dah. Jadi, pada waktu kita bicara ayat 10, 11, dan 12, ini adalah kunci untuk bisa menghormati perbedaan. Mendapat istri yang cakap gampang kalau punya uang. Kalau nggak punya uang juga susah kalau jelek. Hmm. Kecuali ganteng banget gitu ya. Tapi istri yang cakap di sini dikatakan, siapa yang dapat menemukannya? Bahkan lebih berharga daripada permata. Sedangkan untuk suami, dikatakan hati suaminya percaya kepadanya. Itu yang tidak mudah sekarang ini, kepercayaan. Trust kepada istri. Dan ayat yang ke-12, istri menghormati, menghargai suaminya, tidak berbicara buruk tentang suaminya. Gitu lah. Jadi waktu kita bicara menghormati perbedaan dan memperkuat kemitraan, ini memang menjadi sangat menarik karena perbedaannya cukup banyak. Dua latar belakang berbeda, dua karakter berbeda, dua ya istilahnya pemikiran, ekspresi, opini itu bisa berbeda walaupun hobi bisa sama, tetapi value yang ada bisa berbeda karena dibesarkan dari keluarga yang berbeda. Pastilah tidak mudah. Karena itu menyatukan dua pribadi yang berbeda bukan perkara yang mudah. Karena itu juga selembar surat nikah tidak bisa membuat suami menghargai istri atau istri menghormati suaminya atau kepercayaan di tengah keluarga itu ada rumit. Even itu sama-sama orang Kristen, seiman. Jangankan jemaat, kasus yang bulan lalu ya, rame, bulan ini sih udah rame gitu, bulan lalu, bulan ini, pendeta yang mukulin istri kayak mukulin maling, saya ngelihatnya juga syok gitu. Kenapa? Gile bener ya, gitu. Bapak gue preman, yang gue lihat paling cuma gampar mama gue gitu. Nah ini mukulin gak cukup dengan mukul nendang lantas cari besi gitu. Sampai anak gadisnya gemeteran untuk misahin orang tua.
yang anak lakinya udah kelihatan shock. Saya bilang, gile punya anak cacat mental karena sikap orang tua. Tapi itu gembala sidang, itu pendeta. Apa hati nurani ndak tersentuh? Tapi ternyata memang nggak mudah. Teorinya bisa. Apa sih yang kita nggak bisa baca dengan lihat Google? Kita cari bisa dari buku-buku self-help begitu banyak. Namun ternyata tidak mudah untuk bisa menyatukan dua pribadi. Kenapa? Paling tidak kalau kita menyatukan dua barang yang nggak terlalu kompatibel, tidak match kayak baut gitu mur, enak sudah fix. Tapi kalau nggak pas kan harus dibubut. Kalau kita mau kanibal barang itu bersetelin mobil, lantas harus dibubut. Berarti kan ada bagian yang dibuang, ada bagian harus ditambah, ada bagian yang dikikis. Sehingga itu yang nggak mudah adalah bagaimana sekarang kehidupan yang kita hidupi selama ini kita merasa nyaman, aman dengan diri kita sendiri, tiba-tiba ada pribadi lain yang bersama-sama hidup dan kalau kita mau masuk sama-sama ya harus motong gitu loh. Dan ini nggak mudah gitu ya. Jadi salah satu penyebab kesulitan adalah kekurang pahaman kita tentang siapa suami itu, siapa istri itu sendiri gitu loh. Kenapa? Oleh karena kita menganggap kita suami yang baik menurut otak kita. Saya istri yang baik menurut otak istri. Tetapi apakah suami merasa memang istrinya baik atau istri merasa suaminya orang baik? Lantas kalau misalnya itu belum cukup, anak-anak ditanya, gitu kan? Apakah kita punya orang tua yang baik? Gitu. Hampir jawaban anak belum tentu. Ya kadang-kadang sih baik, gitu. Kadang-kadang enggak, gitu. Kadang-kadang, gitu ya. Kenapa? Karena setiap kita punya kekurangan, punya kelemahan, dan hanya orang yang di sekitar kita, yang dekat dengan kita, yang sebetulnya bisa lihat real siapa kita sesungguhnya gitu. Oleh karena kita bisa memandang diri kita terlalu ideal. Bahwa selalu kita menganggap diri kita itu ya orang yang tidak punya persoalan dalam hidup, masalah dalam artian ya gue baik kok, gue ngertiin orang kok atau apa. Tetapi orang tidak selalu berpikir tentang hal itu sama dengan apa yang di otak kita. Nah, oleh karena itulah kita mulai dengan persoalan yang pertama, bagaimana mengenal diri kita sebagai suami, diri kita sebagai istri. Ciri umum pria. Biasanya kalau ngelihat tokoh kayak gini jarang susah minta maaf gitu ya. Karena kelihatan dari mata, kenerang tampilan kalau kumis itu. Ya, karena banyak orang tua kita membesarkan anak laki-laki itu harus tough, harus kokoh, harus kuat gitu. Sehingga ciri umum pria memang dibandingkan wanita jadi agak sedikit problem bahwa dibandingkan wanita, pria lebih banyak yang angkuh. Kenapa? Ya, perempuan main di dapur sama orang tua apa belajar lebih rendah hati, melayani, udah biasa nyapu, ngepel, nyuci. Sedang pria sejak kecil justru dikondisikan untuk memegang peranan pelindung, pemimpin, penanggung jawab. Sehingga dalam peranan itu pria harus justru mempertahankan kewibawaannya. Dan untuk wibawa itu ada, nggak boleh salah, gitu kan. Jadi kalaupun salah, seringkali susah untuk minta maaf. Gitu loh. Sulit sekali minta maaf. Jangankan orang tua. Kadang anak-anak aja suruh minta maaf sulit gitu. Kenapa? Karena kalau minta maaf dianggap ya kurang wibawa, nggak konsisten. Sehingga laki-laki yang dianggap apa seringkali dianggap jadi tidak berwibawa karena bisa mengakui kesalahan. Namun sebagai orang Kristen seharusnya nggak demikian. Justru kita meneladani Kristus, salah ya salah, benar ya benar gitu loh. Bahwa kita meminta maaf kepada istri atau kepada anak sebagai suami kalau memang salah, ya tidak persoalan. Persoalannya satu, kalau terlalu sering kayak bajai bajuri, maafnya keseringan sampai nggak ada makna lagi gitu. Maaf, dikit-dikit maaf, berarti ini memang nggak tobat gitu ya. Maaf terus, jadi nggak ada makna di mata istri atau anak-anak gitu loh. Itu memang nggak ada wibawa, karena memang nggak konsisten dalam hidup. Jadi seringkali hal seperti itu terjadi. Yang kedua, ya itu.
Satu angkuh sulit minta maaf di sini, jadi mengatakan saya salah itu jadi rumit nih. Kalau kita melihat istri kadang lebih banyak minta maaf atau apa, tetapi untuk suami menjadi sulit untuk ngaku saya salah, saya keliru gitu loh. Kami di rumah ya punya moto yang waras ngalah gitu ya. Karena kalau lagi kesel, dua-dua punya argumentasi. Pasti kita punya alasan, semua punya excuse, punya reason. Namun kembali ke Alkitab, gitu. Buat Tuhan yang menyatakan siapa yang salah, siapa yang benar, kembali ke Alkitab sebagai dasar untuk kalau Alkitab menyatakan kita keliru, ya kita keliru baik sebagai suami atau sebagai istri, gitu. Jadi nggak ada kita jadi berdalih karena lu sih begitu. Kadang minta maaf sih, ya salah gue ngaku salah sih. Tapi lu sih yang buat gue jadi jengkel gitu ya. Lu sih yang buat gue marah. Jadi minta maaf itu menyalahkan orang. Itu nggak tulus gitu ya. Tetapi itu kebanyakan yang terjadi dan tidak mudah. Apakah suami bisa marah atau istri bisa marah? Bisa. Satu, jangan berdosa. Gitu. Kedua, tidak lama gitu. Jangan sampai matahari terpendam. Jangan sampai lama-lama. Ketiga, jangan menjelekan orang saat kita marah. Jadi kata never tidak pernah, nggak boleh diucapkan. Memang kamu tidak pernah menghargai suami. Memang punya laki yang nggak pernah menghargai istri. Kata tidak pernah itu nggak boleh. Selalu itu juga bahaya tuh. Kamu memang selalu gitu kan, buat kayak gitu. Sering mungkin, tapi kalau selalu atau tidak pernah itu sesuatu yang problem waktu kita mengungkapkan itu. Gitu ya. Kamu memang nggak pernah minta maaf misalnya. Nah, harus hati-hati. Tapi ada sih yang demikian memang susah untuk minta maaf. Gitu. Nah, gimana pada waktu memang kesalahan itu ada terjadi? Ya, terimalah dengan pengertian. Teorinya seperti itu, tapi mudah enggak? Pada waktu itu udah berulang, ada istri yang suaminya nangis-nangis, minta maaf. Ah, percuma, ntar juga selingkuh lagi. Ah, percuma. Akhirnya nah, gue udah gak ada perasaan lagi sama dia. Gitu. Lu mau selingkuh, lu mau bawa cewek, bodo amat. Dah, gak ada. Tetap serumah, tetap serumah. Tetap sekamar, sekamar. Tapi gak ada perasaan apa-apa lagi. Nggak ada kemitraan lagi, nggak bisa menghormati lagi. Kenapa? Udah anggap itu orang lain. Cuma satu tempat tidur. Nah itu pun banyak terjadi. Walaupun suaminya bisa minta maaf, tapi maaf itu nggak ada dasar penyesalan. Cuma sekedar ya karena ketahuan apa boleh buat anak ngamuk gitu kan akhirnya maaf gitu loh. Tapi ya nanti berulang. Gitu. Atau kadang ya nggak ada rasa salah, minta maaf juga enggak. Walaupun itu ya melakukan lagi gitu ya. Ada suami-suami yang kadang ngeri, khususnya yang dibesarkan dengan kemewahan, cukup, dan selalu dimanjakan, akan sulit berbagi hidup dan perasaan untuk mengerti perasaan orang lain. Nggak ada. Anak tunggal, kaya raya, itu rumit untuk menghargai orang. Pada sisi lain, wanita yang dibesarkan di tengah keluarga yang miskin atau dari kecil sakit-sakitan atau apa, susah untuk mempunyai harga diri bahwa memang yang lain yang salah, orang suaminya yang salah, bukan dia. Tapi dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Iya, gue nggak bisa dandan sih. Emang gue jelek sih. Emang gue gemuk sih. Emang gue gini sih. Makanya jadi gitu kan. Suami gue jadi selingkuh. Padahal yang selingkuh lakinya. Gitu. Nah, disinilah kenapa apa tuh perlu kesadaran bahwa laki-laki meskipun dia salah nggak mau gitu ngakui kesalahan karena nggak mau dipimpin sama istri atau merasa istrinya lebih benar dari diri dia. Gitu. Sulit sekali. Ini menjadi problem yang ada. Selain nggak bisa ngomong, jangankan salah, bener aja juga kalau ditanya istri tadi ada persoalan apa di kantor, enggak gitu ya. Enggak ada masalah. Tapi kok mukanya beda? Kenapa emang? Loh kok marah sih cuma nanya. Kenapa? Emang gua gini kok ngomongnya? Sembarang aja. Nah,
langsung tensi tinggi. Tetapi ada tipikal kayak di keluarga kami juga kadang ngomong memang tensi tegangan tinggi. Jadi, huh? Nadanya itu biasa bagi kami, tidak bagi orang. Bagi mereka biasa, misalnya. Tetapi, huh? Itu marah-marah. Udah ya, bruk. Huh? Ups. Nah itu ada hal yang biasa dalam budaya kita, yang nggak biasa di budaya orang. Sehingga dalam situasi yang seperti ini, kadang menghargai itu menjadi satu modal yang nggak bisa ditawar. Bahwa suami menghargai dan percaya sama istrinya. Dan istri menghormati suaminya. Seperti menghormati Tuhan. Tetapi juga suami kalau melihat ke Efesus 5 itu mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat dan memberi dirinya untuk keselamatan jemaat. Dan itu yang nggak banyak dibahas. Tunduknya iya. Gitu. Mari kita lihat Efesus 5 itu. Untuk melihat bagaimana menghargai, itu menghargai total sampai ya sebenarnya di sini banyak kegagalan dalam premarital counseling oleh karena agak sulit. Ayat 21 Efesus 5. Hmm. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Itu basic pertama. Kita tunduk dalam takut akan Kristus, akan Tuhan. Nah, lihat ayat 22. Kita baca sama-sama. 3, 4. Hai istri, kepada suamimu. Ayat 23. Hmm. Nah, sekarang ayat 25. Seimbang. 3, 4. Hai suami. Hmm. Iya, seperti itu. Kalau lihat ayat 26-nya lanjut, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau suami tidak mengasihi istrinya, dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Jadi persoalan yang ada di tengah keluarga, kenapa kemitraan itu menjadi sulit? Sebenarnya nggak cocok juga dibilang kemitraan, karena satu tubuh gitu ya. Kalau mitra kan dua instansi yang berbeda nih. Ini satu tubuh gitu loh. Tetapi bisa nggak nyambung satu tubuh itu. Kenapa? Karena masing-masing membawa dirinya sendiri. Ya, suami juga nggak mengasihi istri seperti dia dikasihi Tuhan. Nah persoalannya kalau menikah dengan orang yang nggak mengasihi Tuhan, sekalipun dia Kristen, sulit sekali. Atau istri suruh tunduk sama suami, kalau dia cuma sekedar Kristen tapi tidak menerima suaminya dan menghargai suaminya, menghormati suaminya, ya sama aja. Kasarnya ngomong anjing babi gitu, kampret biasa aja sama suami gitu ya. Dan kadang dua-duanya begitu ngomongnya gitu loh. Jadi ya sepertinya mau gimana gitu loh. Jadi istri kalau punya kondisi yang seperti itu bagaimana sikap? Nah, bicara dengan lemah lembut, ya memang gue udah kasar, gue Batak gitu kan misalnya gitu. Gue orang Timur, gue Jawa Timur bukan Jawa Tengah gitu kan. Yang ngomongnya lembut, sulit. Yang kedua boleh marah, tetapi nggak boleh menghina suami. Maksudnya mengungkapkan kemarahan, ketidaksetujuan itu sah-sah aja gitu loh. Tapi pada waktu itu melecehkan dan jadi berdosa karena sudah marah-marah, gitu, bukan sekedar marah, itu menjadi sesuatu yang problem. Persoalannya kadang pembicaraan itu menjadi sulit, nggak perlu disudutkan, memang suaminya udah tersudut. Posisinya udah ada di sudut dia gitu loh. Lu mau ngeliat dari sisi mana udah yang susah dibela. Tetapi dalam kondisi seperti itulah bagaimana tetap bisa menyatakan ketidaksesuaian, ketidaksetujuan tanpa harus menyudutkan dasar memang laki-laki nggak bertanggung jawab, hati-hati atau nggak berguna.
Kenapa? Karena penghasilannya nggak sesuai dengan istri, gitu loh. Itu problem utama, gitu loh, yang membuat harga diri laki-laki tercoreng. Selain itu, kesulitan yang ada adalah sebetulnya bagaimana tidak mengulang-ulang. Jangan kesalahan suami 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu terus diingetin terus, diingetin terus. Ya kan gue udah minta maaf sama lu, itu kan udah 15 tahun lalu gitu kan. Kok masih aja? Ya gue ingetin kalau lu pernah selingkuh sama dia gitu kan. Nah parah bener gitu loh. Nah hal seperti ini, mengampuni bukan berarti melupakan. Tetapi disinilah pengampunan, baik suami maupun istri, itu yang membuat kita tidak hidup dengan masa lalu. Tapi melihat ke depan, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dilakukan. Karena kalau tidak, akan problem di sini. Bicara dengan lemah lembut, itu relatif. Hakim juga lembut kalau ngomong. Maka dengan ini, kami memutuskan hukuman mati. Mati? Nggak harus teriak, itu mati dia. Lembut, mati gitu kan. Ya, atau ya ada orang-orang yang ngomong kasar tapi lembut. Memang kamu setan, tapi ya memang kalau gitu sih biasa anjing kemuntah gitu kan. Enteng aja ngatain orang, tapi ngomongnya lembut. Gitu. Kalau lagi teman marah kan dasar anjir lu. Tapi dalam kondisi bercanda orang nggak pernah tersinggung. Tapi coba pada waktu serius gitu kan, orang disamakan dengan binatang itu bisa berbeda gitu. Tapi umumnya pada waktu kita ngomong sama teman itu sangat berbeda ngomong dengan suami atau istri. Itu take personally-nya tinggi. Gitu loh. Sehingga gaya bicara itu sangat menentukan. Jadi istilahnya gini, yang dilakukan istri itu tidak sepenting mengapa itu dilakukan. Jadi di balik itu, motivasi apa dia melakukan itu atau mengatakan itu, sebenarnya itu jauh lebih penting daripada apa yang dilakukan. Karena dilakukan bisa emosi mengkelap, tetapi apa yang membuat sih kata-kata itu keluar? Gitu loh. Apa yang membuat tindakan itu keluar? Penghinaan itu keluar. Gitu ya. Itu harus diperhitungkan. Jadi berbicara yang benar bukan harus jadi telanjang. Berbicara jujur juga bukan harus telanjang. Lihat waktu, tempat, hikmat. Nggak semua yang kita pikirkan bisa kita ungkapkan seluruhnya. Sehingga harus memilih, memilah. Kadang apa yang kita katakan. Kalau itu tidak perlu dibahas dalam artian hal-hal kecil, jangan dilontarkan atau jangan selalu diangkat gitu loh. Nah sekarang persoalannya, Tuhan udah meminta kita untuk kalau kau sadar lagi mau ibadah atau ngasih persembahan ada masalah dengan sesamamu, selesaikan dulu. Artinya ya proaktif dong. Nah sekarang gimana? Masuk ke gereja sih gandengan, di mobil udah ribut. Gitu. Di rumah udah ribut gitu loh. Dan gak saling minta maaf. Nah itu gimana gitu loh. Hal itu selalu terlalu biasa kadang. Hukum emas ini menjadi problem. Pada waktu kita ingin dihargai, ingin dihormati. Lakukan itu. Untuk suami, untuk istri. Enggak semua, teorinya mudah. Saya pun banyak kali gagal, harus banyak minta maaf, belajar. Tetapi makin hari makin belajar, makin bisa untuk mengerti bahwa istri punya dunianya sendiri, punya sahabatnya, punya keinginannya, ekspresinya, dan saya juga punya gitu loh. Sehingga pada waktu itu dikomunikasikan dengan baik, dalam nuansa bukan dalam perdebatan atau apa, itu akan lebih menolong. Tetapi kalau kita nggak pernah ngobrol di tempat tidur, meja makan, selalu tensinya tinggi karena ribut selalu yang membuat kita bicara. Ketidaksukaan membuat kita bicara, tapi nggak pernah kita bicara. Ke depan kita mau apa ya? Nanti sini gimana ya? Nggak ada. Cuma ya waktu ada konflik kita ngomong, lu memang begini, begini, begini. Ada masalah, anak, masalah pekerjaan, masalah ini baru. Tapi tensi udah tinggi karena saling menyalahkan. Hmm. Ya umumnya sih. Suami harus mimpin keluarga. Tapi ada suami-suami yang nggak memimpin keluarga, udah ngasih uang, terserah istri mau buat apa sama anak-anak apa dia cuek aja, nggak mau tahu. Gue udah kerja, gue kasih uang dah. Mau urusan sekolah apa lu yang ngatur sendiri semua, gitu.
Ada juga yang seperti itu. Istri ingin, ayo dong lu sebagai bapak, direct nih keluarga mau kemana. Nggak ada tuh. Gitu loh. Nah kalau kita ingin kemitraan itu dalam arti kita equal, kita seimbang, kita sama, maka tidak bisa tidak. Gitu loh. Harus bisa melepaskan sedikit ego kita. Gitu. Ya kan gue udah nyari uang, udah capek. Sekarang terserah lu. Gitu. Mau buat apa ya? Udah. Gitu loh. Dan ego kita itu tinggi. Terbang kalau lagi waras sih iya, kita ngerti. Harusnya gue ngomong nggak begitu. Kalau lagi waras, persoalannya kan waktu tegang ini kita lagi nggak waras. Hanya yang ada di otak, yang ada pada saat itu kita ngomong, ini loh begini. Akibatnya seringkali kita nggak sadar kita ngomong orang udah tersinggung. Terus bilang, emang gue ngomong kayak gitu? Lah, siapa yang ngomong gitu? Lalu yang ngomong tadi, gue nggak ngomong, gue nggak ngerasa. Nah, lah kita nggak ada rekaman, kalau ada CCTV pun nggak kerekam suaranya. Lain kalau kita mau ribut kita record dulu gitu kan. Nah baru ada bukti. Kali ini nggak, emang gua ngomong gitu. Nah kan. Dan kita nggak mau salah di situ. Nah itu lagi jadi problem. Kita kembali. Gitu. Kenapa? Karena kita selalu berpikir kadang posisi kita pada waktu debat itu walaupun dengan istri atau suami, ego kita juga main. Kita nggak mau kalah gitu. Kenapa kita nggak mau salah? Karena kalau kalah salah berarti bego gitu loh. Nah kita nggak mau dianggap bego, walaupun egonya ya mentok. Mari kita lihat Matius 7 ayat 12. Ini harus dilakukan untuk kemitraan itu dan menghormati, menghargai itu jalan. Oke, yang udah dapat silakan kita baca sama-sama. Matius 7. Oke, nah. 3 belum. Ayat 12. Ah, 3, 4. Segala kamu supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Torah dan nabi-nabi. Ini seringkali kita lakukan untuk orang, bukan untuk pasangan kita atau keluarga kita, anak kita atau orang tua kita gitu loh. Padahal itu harusnya untuk internal gitu loh. Ring satu kita dulu. Dan ring satu kita ya bukan anak, bukan orang tua, istri gitu loh. Sebenarnya juga bukan ring satu karena bagian diri kita gitu ya. Apa yang kita mau kita diperlakukan sebagai suami atau sebagai istri, nah perbuat itu dulu gitu loh. Tak mudah, teorinya sih sederhana, tapi tak mudah gitu ya. Jadi ayat 12 agak sedikit berbeda dengan TB2. Mm-mm, iya. Menghargai perbedaan ini adalah kunci untuk membangun penerimaan, kerjasama, dan hubungan yang sehat dalam keluarga. Istri kita, suami kita ekspresinya beda, apalagi kalau sukunya beda. Ya kami sama-sama dominan di rumah gitu. Istri punya background dominan di rumah juga ngatur keluarga. Saya juga anak pertama begitu. Sehingga komunikasi itulah dan menghargai perbedaan yang ada untuk bisa dan untuk bisa sampai kepada penerimaan harus ada komunikasi. Nah komunikasi itu harus equal, bukan I and it katanya. I and thou relationship gitu. Lu tuh udahlah lu dengerin gue aja gitu. I am right, you are wrong. I know what you think, you don't know what I think gitu. Oleh karena apa? Ya kan pendidikan gue lebih tinggi, ya kan gue beli banyak uang, mungkin gue yang ngatur rumah gitu. Lo enggak. Nah, kalaupun itu budaya keluarga kita masa lalu, tidak boleh dilakukan di keluarga kita sendiri. Gitu ya. Karena ada nuansa budaya keluarga yang kebawa di tengah keluarga kita dari kebiasaan orang tua kita. Hal-hal seperti ini yang kadang nggak mudah. Dasarnya cuma satu anugerah sih untuk bisa kita menghargai suami, menghargai istri. Maka itu Amsal 31 ayat yang ke-10 tadi, istri yang cakap itu memang anugerah Tuhan. Siapa yang bisa dapatkan? Nah, kasih Allah yang kita rasakan itu membuat kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi diri kita sendiri. Sejauh kita bisa mengasihi diri sendiri, sejauh itu kita bisa mengasihi pasangan kita. Tanpa kita bisa mengasihi diri sendiri, kita nggak akan bisa mengasihi orang lain. Yang ada adalah
memanipulasi atau dependable gitu ya, absorb kasih orang, jadi kayak spon, gitu. Depend others, terlalu bergantung sama orang, tapi nggak mengasihi. Ya. Kenapa? Gitu kan lu nggak meninggalkan suami kayak gitu ya, gue nggak bisa hidup kalau keluar dari rumah. Bukan karena takut perceraian itu dibenci Tuhan, tapi gue nggak bisa hidup gitu, nggak ada yang nafkahin kalau gue pisah sama dia. Jadi tetap serumah, walaupun sebenarnya udah nggak ada lagi kemitraan gitu, nggak ada lagi kesehatian, nggak ada lagi penghargaan. Apa yang mengikat? Uang atau jabatan. Yang anehnya, walaupun kadang udah misah hatinya gitu, pemikirannya, tapi bisa aja tetap punya anak. Padahal udah cerai gitu. Waduh, kok bisa? Iya, saya lahir itu papa mama saya udah cerai. Waduh, gitu. Kok bisa gitu ya? Ya itu tadi, banyak orang nggak peduli. Jadi akar persoalannya sebenarnya orang bisa menghargai sejauh mana sih suami takut akan Tuhan. Nah itulah tadi Efesus 5 ayat 20 yang pertama itu. Dasar kita bisa menghargai takut akan Tuhan. Karena Yesus mati untuk istri kita, Yesus mati untuk suami kita. Jadi jangan ngomong macam-macam, menghina mereka yang Tuhan udah mati. Kedua, karena kita harus mengasihi Tuhan, itu logikanya sederhana. Dari 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, diperas menjadi 10 hukum. Dari 10 hukum itu dibedah begitu banyak sama orang Yahudi sampai 613 aturan. Gitu kan? Hukum Taurat. Tapi waktu Yesus tanya, apa yang paling utama? Itu diperas menjadi 2. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jika kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu diperas, itu menjadi satu kata. Kira-kira apa? Satu kata itu, kudus. Pada waktu kita memandang hidup suami kita kudus, istri kita kudus, anak kita kudus, keluarga kita kudus, pekerjaan kita kudus, sahabat kita kudus, mertua kita kudus, besan kita kudus, kita nggak akan mempermainkan hidup ini. Sebenarnya basic understandingnya itu di situ. Gitu loh. Tanpa kita menghargai hidup kita kudus, kita akan pakai untuk apapun. Dan itu akan mengerikan. Karena orang yang nggak takut sama Tuhan, nggak takut lagi sama suami atau istri. Nggak peduli. Itu sama orang tua atau sama anak, nggak ada rasa malu lagi. Nah ini yang jadi persoalan, sampai sini dulu supaya ada pertanyaan. Jadi saya serahkan ke hostnya. Saya stop share-nya dulu. Iya, Hmm. bagi Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang ada di Zoom, jika ada pertanyaan, silakan atau sharing juga boleh terkait materi yang barusan dipaparkan oleh Pak Sony. Dari Zoom terlebih dahulu, apakah ada? Oke, kalau gitu dari Wisma Bersama yang onsite yang ingin bertanya silakan. Emang temanya udah tahu sih. Secara teori nggak ada yang bisa ditanyakan. Ayo silakan Bapak Ibu Ya. atau yang ingin sharing boleh. Kesulitan yang ada memang sebagai suami secara khusus bagaimana bisa mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat itu yang akan jadi pergumulan seumur hidup. Tapi semakin tahun berjalan kita akan bisa lebih dalam dan lebih dalam lagi untuk mengasihi istri atau suami di tengah kelemahan kita dan di tengah kelemahan dia. Kalau dua-dua bertumbuh dalam Tuhan, ya kehidupan akan makin lebih bisa dinikmati, indah. Dengan apa adanya, kemampuan kita, ekonomi, rumah, tangga, ada anak atau tidak ada anak. Semuanya bisa untuk dinikmati. Gitu.
dan equal atau ekualitas, kesederajatan, kesetaraan itu dalam kemitraan atau apa ya, pondasinya pada saling menghargai, saling menghormati. Akan sangat indah kalau suami bisa mempercayai istri. Kalau enggak rumit. Pada waktu Lian pelayanan di Sintang untuk anak-anak SMA yang memang berantakan, SMP malah Immanuel waktu itu ya. Dia pulang ada yang WA masuk. Ci, kapan kita ML? Bisa dibayangkan. Gue baca. Dia bilang, gila nih. Apa? Kak, kak, bukan manggil Ci. Kak, kapan kita ML? Dia bilang, gila enak. Ah, nggak usah diladenin. Gitu. Cuek aja. Saya nggak ada perasaan. Gini siapa nih? Nggak ada. Emang ya saya ngerti pelayanan. Kenapa sama-sama sering jalan. Anak remaja kadang butuh perhatian. Kadang yang error dengan dunianya seperti itu. Ya gitu. Nggak mudah. Gitu ya. Jadi ya cuek aja. Coba kalau saya udah nggak percaya sama istri. Pergi gitu kan. Ke sana. Kok dari mana nih? Nggak mungkin anak SMP ngajakin gitu kan. Hmm. Tapi faktanya kita ngerti dunia itu begitu mengerikan. Ya. Atau ya kadang kami ada anak angkat gitu ya. Satu di rumah, kami cuma tinggal bertiga di Sumarekon Bekasi. Saya kayaknya khotbah tadi dapat 400 mil kok. Di kantor cuma 300. Ambil yang, lu ambil duit gue nggak cepet kata. Enggak. Oh, oke, tak. Nah, saya diam. Besokannya saya taruh 300. Nah, tinggal 200. Jelas dengan tuyul nih siang-siang gitu kan. Saya tanya sama dia. Lo ngambil duit gue enggak? Enggak. Kita coba tiga nih di rumah. Saya bilang, tantemu, saya sama kamu. Tantemu nggak ngambil, saya nggak ngambil. Nanti cuma kamu, karena saya nggak percaya tuyul. Ngambil di siang-siang. Mau ngotot nggak? Akhirnya saya bilang, udahlah, ngaku aja. Karena ini bukan yang pertama kali uang saya hilang, sudah berkali-kali. Dengan entengnya tuh, dia buka buku pelajarannya lagi belajar kan. Nanti saya dikeluarin. Cepet. Dia yang syok. Lihat syok. Oh, suruh minta maaf. Enggak, minta maaf keluar. Umur 10 tahun, jalan 11 di rumah waktu itu mungkin. Udah 11. Ya udah 11 lah. 11 mau ke 12 sih. Karena udah setahun kan hampir ada di itu ya. Pondok Jagung Timur. Nggak ada. Nah, soalnya saya nggak percaya sama istri. Dan anak itu nggak ngaku. Tuduhan saya kan gede ya. Karena yang ngambil uang di dompet dan di kantong paling istri gitu kan. Tapi istri saya nggak pernah ngambil uang di dompet saya tanpa ngomong atau apa. Gitu loh. Nah ada hal-hal kayak hal kecil. Tapi bisa jadi problem pada saat ada orang kedua, ketiga. Apalagi kalau ada ipar misalnya. Itu sensitif banget. Saat ada barang hilang atau apa. Entah ipar suami, entah ipar istri. Atau saudara suami, atau saudara istri, atau orang tua suami, atau orang tua istri. Akan jadi problem pada waktu tidak ada kepercayaan kepada pasangan. Kalau nggak menghargai, nggak menghormati, itu akan problem. Karena ada mertuanya pun kalau nggak mereka istri main bentak-bentak aja gitu kan. Nggak mikir perasaan orang tua yang anaknya dibentak-bentak sama mantunya. Itu bukan hal yang sederhana kadang gitu loh. Nah, hal-hal demikian nggak mudah. Jadi itu saya melihat ya bagaimana sebagai orang Kristen kita meneladani Kristus untuk hargai sesama karena Kristus sudah mati menebus dia gitu loh. Dan dia equal sama kita. Kalau kita merasa belasan tahun, puluhan tahun hidup dengan orang yang banyak mengecewakan kita, jangan lupa bahwa dia pun banyak kecewa dengan kita. Karena kita pun sama. Iya sama kita berantakannya gitu loh. Iya kan bukan berarti kita yang perfect dong. Ya kalau kita dapat istri yang nggak sempurna. Tapi bayangkan suami bisa mengungkapkan kemarahan istri kadang berharap bahwa dia bisa dihargai, diterima, bisa menikmati hidup, bisa jalan-jalan, bisa ketawa. Yang nggak pernah diberikan sama suaminya. Bertahun-tahun hanya ngurus anak, rumah gitu loh. Nah, kadang itu juga nggak diingat gitu, nggak diperhitungkan. Nah, kadang saya spare, walaupun uang pas-pasan atau apa jalan deh. Gitu. Itu ongkosnya mahal, udah jalan lah dulu gitu loh. Kenapa ya? Karena kita nggak tahu lagi kapan bisa jalan, pergi gitu ya. Nah, dalam hal-hal seperti itulah kebersamaan itu saat kita tahu tidak selalu istri kita akan ada di samping kita, tidak selalu suami kita akan ada di samping kita. Ya Bapak Ibu masih ingat Pendeta Erwin
sebagian gitu dulu. Pada waktu mau buat ulang tahun yang ke-50 pernikahan, wedding, sekitar bulan lalu gitu, nggak, ya bulan lalu lah. Saya masih khotbah di Kerawang, jadi nggak bisa datang. Tanggal 11 saya kelihatan itu bulan lalu. Itu selesai ibadah, mau acara pesta, tiba-tiba serangan jantung, kolaps, berantakan semua. Gitu. Yang khotbah sekarang istrinya baru meninggal. Malam ini penutupan peti, Dr. Robi Chandra. Gitu. Hidup kita nggak pernah tahu. Kalau sakit kita udah bisa prepare nih, tapi kan tetap aja nggak siap pada waktu sudah waktunya. Apalagi tiba-tiba tak lewat. Kita nggak pernah tahu. Kemarin kami diundang makan sama temen dari Bekasi, dokter bedah, kena stroke, satu ulang tahun istri. Selesai, nggak bisa bedah lagi, nggak bisa jalan pakai kursi roda. Otomatis kan penghasilan menghilang, tambah beban, belum lagi emosi yang nggak stabil. Semua peristiwa terjadi. Dan kita nggak pernah tahu kapan itu datang. Sehingga waktu yang ada, kalau kita nggak pernah nikmati hari ini di tengah keluarga dalam kesetaraan, menghargai, menghormati, kita mau berpikir kapan? Oh, nunggu anak-anak besar. Woi, hati-hati. Saat anak-anak udah besar udah nggak ada lagi tuh. Karena mereka udah punya dunia sendiri, pribadi sendiri, kehidupan sendiri. Bukan lagi punya orang tua. Dan belum tentu juga ingat sama orang tua. Itu ngeri. Banyak orang tua meninggal, anaknya nggak ada di sekitar. Tetap sendirian. Yang ada ya suami atau istri. Sehingga tetap harus lebih dekat, lebih erat. Gitu. Karena hubungan suami istri, kedekatannya lebih kuat daripada hubungan dengan anak ataupun ke orang tuanya. Secara Kristen, itu yang lebih rumit. Gitu. Karena harus mentas keluar, pindah sarang. Bangun rumah sendiri. Tinggalkan orang tua. Alkitab bilang, putus relasi dalam arti nggak bisa nyambung ngikat terus hidup dengan orang tua. Gitu loh. Keluarga sendiri. Nah disinilah kadang ada ayah lebih sayang anaknya daripada istrinya atau istri lebih sayang anaknya daripada suaminya. Hati-hati. Walaupun itu memang bisa terjadi. Tapi istri, suami itu harus lebih saling mengasihi ketimbang ke anak orang tua. Kenapa? Karena pada saat saling mengasihi begitu kuat, dia ke anak pasti kokoh, ke orang tua pasti kokoh. Tapi kalau sudah salah di situ, mau ke mertua, mau ke menantu, mau ke anak, mau ke ipar, itu akan bermasalah semua. Apalagi kalau kita sendiri juga sudah sulit percaya. Jadi ya kita masing-masing hidup gitu, ya. Keuangan sendiri masing-masing itu akan tambah problem nantinya. Iya, Izin bertanya, Pak. silakan, mari. Soalnya dari tadi nggak ada yang bertanya nih. Saya coba, Silakan bro, sudah lama kita iya, nggak ketemu. Mm-mm. iya, saya coba dulu lah. Emang temannya ini sangat bagus ya, menghargai perbedaan dan memperkuat kemitraan. Kita sesama orang percaya, suami istri sesama orang percaya itu juga masih banyak clash-nya, bisa ada miss-nya gitu Iya, ya. iya. Mungkin ada hal-hal tertentu istri bisa melakukan kesalahan, demikian Iya. juga Suami. suami gitu Mm. ya. Iya, Eh, Apalagi seperti yang Pak Aryon bilang tadi, kalau laki-laki ini kan nggak boleh seakan-akan direndahkan atau seakan-akan nggak dianggap gitu ya. iya. Harga Iya, dirinya ya. iya. Kalau laki-laki itu kan Iya. ya maunya dihargai gitu ya. Segala Iya. sesuatu, at least Mm. dia tahu kamu melakukan ini, suaminya tahu gitu ya. Jadi Mm. nggak tiba-tiba terjadi perubahan tanpa diketahui oleh suami, kan itu Iya. kadang-kadang bisa shock itu suaminya gitu. Nah, eh, kalau kita sesama orang percaya mungkin nggak begitu besar dinamikanya gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana ketika kita sebagai suami istri tapi punya keluarga Pak yang tidak seiman, Seiman. Oke. yang seringkali juga bisa campur baur masuk ke dalam keluarga kita, di mana mereka pola hidupnya yang boleh dibilang sembrono, tidak teratur, yang ya mungkin suka ngambil-ngambil lah seperti yang Bapak cerita Mm. tadi gitu Iya. ya. Mm. Nah, sementara di dalam keluarga kita udah biasa itu mau uang di mana aja dia Well, nggak akan iya. pernah berubah kalau nggak Ah, pindah tempat kalau bukan orangnya yang ngambil gitu ya. iya. Atau Mm. kita nemukan ini uang siapa,
nanti ada yang ngaku ya dikembalikan gitu. Iya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini, Pak? Supaya itu tadi menghargai perbedaan dan memperkuat kemitraan di dalam keluarga. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bro. Pertama, buat aturan sih memang. Itu pertanyaannya sangat bagus, terutama kalau ada orang lain di rumah. Bahwa perlu satu kejujuran. Kami menekankan di rumah itu harus jujur, siapapun gitu ya. Apa yang ada keuangan atau apa sama. Nah, saya berikan ya sama gitu. Juga kami ya kadang ada anak-anak angkat di rumah. Baru dalam 8 tahun terakhir ini setelah disentul ini di lingkungan muslim kami nggak ada yang bisa tinggal di rumah. Yang kerja pun kena teror gitu kan, investigasi makan apa, ngomong apa, bicara apa gitu. Sehingga sulit sekali karena ada 9 pesantren, puluhan masjid dan satu rehab teroris di sekitar saya. Nah, dalam situasi yang seperti itu, keterbukaan itu yang paling utama, komunikasi. Jadi kalau ada yang keluarga tinggal, bilang ya tolong jujur dan memang kami terbuka gitu loh. Sehingga kalau ada persoalan ya harus ngomong, harus bicara. Dan kita harus menjadi teladan contoh untuk bisa mengakui salah kalau memang kita salah, benar kalau kita benar, dan kalau kita tahu orang itu salah harus tegur, ya tegurlah sesuai dengan kesalahannya, bukan pribadinya yang kita rendahkan. Dasar kamu itu kan memang keluarga maling, misalnya karena kita tahu bapaknya pernah di penjara atau apa gitu. Nah, nggak bisa. Kita cuma bilang ini salah. Kalau kamu, ya tadi saya pakai belum sempat izin gitu kan. Misalnya dia mau belanja nih dia pakai gitu kan, belum sempat ngomong ya sama aja mencuri gitu kan. Ketahuan baru bilang, ya belum sempat bilang, belum sempat izin. Tapi kita bilang gitu, nggak boleh gitu. Untuk melakukan sesuatu, pakai sesuatu, pakai itu uang atau barang harus ngomong dulu atau pakaian misalnya harus bicara dulu gitu ya ngomong. Kami pakai ini ya, atau ini mau dipakai gitu, atau pinjam dulu. Supaya apa? Clear. Kedua, kalau ada persoalan jangan ditunda, diklarifikasi langsung ke orangnya. Kadang kita suka sungkan atau nggak enak. Nah kita bilang, ini kejadian kayak gini. Ada yang bisa jelasin atau apa gitu loh. Supaya apa? Tidak saling mencurigai. Karena kita tahu sekarang karena pengaruh judi online, pengaruh game gitu ya, pengaruh macam-macam obat. Kadang orang yang tinggal di rumah itu juga bisa ya tangannya keinginannya. Maksud hati sih baik, cuma pinjam tadi dikembalikan, tapi kan semuanya habis, jadi nggak bisa dikembalikan. Kami terbuka, nggak ada kamar yang dikunci, baik itu tukang yang kerja atau apa. Tapi kami juga perlu berhikmat, khususnya untuk istri itu sangat teratur untuk masalah keuangan saya atau kalau kadang saya kan naruh tas sembarangan atau apa kadang dia yang bisa rapikan atau apa. Nah, hal-hal seperti itu yang kita juga percayakan gitu loh. Kalau ada sesuatu ya tolong dibicarakan, khususnya kalau itu ada orang luar begitu. Karena kalau tidak kita simpan atau cuma prejudis mencurigai itu nggak enak karena muka kita udah beda kalau ngelihat dia. Itu juga orang yang tinggal di kita, numpang di kita jadi merasa terintimidasi gitu kan. Kok udah beda ya sekarang mukanya, matanya atau apa. Itu kan kelihatan sekali. Nah, hal-hal itulah yang kita coba hindari, makanya perlu keterbukaan, perlu komunikasi. Nah, untuk bisa orang terbuka itu kalau dia merasa aman. Gitu. Kenapa merasa aman? Karena ya dia dihargai sebagai satu individu gitu. Jadi harus berani untuk ya dalam artian kadang bisa melukai perasaan orang untuk kita menegur, termasuk anak atau ipar atau teman yang tinggal atau apa atau asisten rumah tangga. Ya kita juga harus berani ngomong di atas kebenaran. Iya iya, tidak tidak gitu loh. Nggak bisa kadang dibiarkan. Atau juga jangan marah-marah untuk hal yang kecil, marahnya meledak kayak hal yang besar. Sekalinya hal yang besar ya dicuekin seakan-akan itu perkara kecil. Jadi anak atau orang juga ini kok jadi kayak gini. Karena tergantung mood kita. Kalau kita nggak mood udah bete dari luar, kita ngamuk di rumah untuk masalah yang sepele. Tapi untuk kalau kita lagi senang atau apa hal yang besar yang harus kita tegur ya kita anggap ya udahlah gitu loh. Nah ini yang kadang perlu ketegasan dan gak ada perbedaan. Siapapun yang melakukan hal yang salah ya harus ditegur.
Apakah anak, apakah itu saudara, ataukah yang menumpang, ipar atau orang lain, itu harus sama. Baik itu dari keluarga istri atau dari keluarga suami. Nah, kadang ini jadi berbeda, gitu loh. Karena tergantung siapa yang punya uang banyak di rumah. Bisa ngatur. Kadang, yang merasa punya barang, yang merasa punya rumah, punya uang, dia berhak ngatur. Yang seakan cuma dari istri yang cuma numpang atau suami yang cuma keluarganya numpang, Minggu lalu kita ya ketemu di Haagen-Dazs, Mas. Apa? Kita, iya, seminggu udah. itu bocor. Iya. Yuka. Oke, itu bro yang kira-kira bro. Jadi perlu ketegasan, tapi ketegasan itu bukan yang membuta, dikomunikasikan dengan tenang, bukan menghina gitu ya. Dan bisa menghargai perbedaan, termasuk dia nggak setuju dengan keputusan kita, ya itu hak dia. Kadang sih saya, misalnya saya pengen sesuatu, terus Lian nggak setuju gitu. Kadang agak sedikit luka dalam artian, ya gue yang cari duit. Tapi kalau dipikir emang bener, saya seneng beli barang dan barang udah banyak gitu loh. Jadi dia nggak komplain, atau saya seneng piara burung. Banyak, ini burung udah berapa puluh kandang katanya gitu loh. Lu kagak kasih makan, kadang nggak berantangan. Iya juga sih gitu loh. Tapi kalau lagi waras, tapi kalau lagi pengennya, wih pengen harus beli gitu. Karena sangat seneng. Tapi sebetulnya pada waktu enggak jadi, ya setelah 1 2 hari juga keinginan itu hilang, ya udah. Enggak niat lagi, ditawarin juga enggak kok, gitu loh. Jadi kadang kita harus mengerti ego kita untuk saya yang berlatar belakang broken home dan jalanan. Ya kalau lagi ada, hari ini ada, saya mau beli, harus beli gitu loh. Harusnya itu yang bahaya. Istri saya enggak, ntar dulu, butuh enggak, bilang gitu, perlu enggak, gitu loh. Nah itu jadi rem bagi saya. Kadang saya merasa terluka atau kadang kehilangan gitu ya. Kenapa? Karena ada aturan di rumah, beli sepatu satu, hilang satu, dikasih ke orang satu. Lah saya masih suka sepatu itu, udah dikasih ke orang gitu loh. Nah tapi itu udah dibicarakan, ya pokoknya lo beli sepatu keluar satu pasang. Gitu kan. Ya sudah. Nah hal itu kan udah dibicarakan, pas sudah nggak ada ya udah gitu loh. Cuma itu yang perlu dibicarakan. Karena kalau enggak, pasti akan problem. Karena yang kita suka itu kan beda gitu loh. Walaupun udah jelek, kita suka. Barang-barang kita kok gitu loh. Nah inilah yang kadang nggak mudah. Ya. Hanya kembali, dasar dari itu semua adalah sikap menghargai dan menghormati suami dan istri. Itu yang harus ditanam. Tapi itu muncul karena kita tahu Kristus yang perintahkan kita untuk mengasihi sesama. Gitu ya. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Aryon. Arision. Nanti Arion Hutagalung saya punya mall nih. Iya, iya, Pak Arision, maaf. Nah itu. Ya bro, seringkali kalau nggak Ariston, Arion saya dipanggil bro. Kebetulan kenal dengan keponakannya Arion Hutagalung, satu sekolah dulu. Jadi pernah ke rumahnya. Mm-mm. Oke, silakan Bapak Ibu. Mm-mm. Oh, silakan bro. Iya, saya mau tanya nih Pak Sony. Silakan bro. Jadi kalau saya dengar tadi kan bahwa menghargai itu harus dimulai dengan diri kita sendiri. Iya, Menghargai diri sendiri, betul. mengasihi orang lain, mengasihi pasangan kita, Mulai dari diri mulai sendiri. dari diri kita Iya. sendiri. Masalahnya itu yang susah kan gitu. Karena kita banyak kekurangan. Itu. Di Hmm. dalam Alkitab pun Hmm. sedikit contoh ya yang seperti itu. Ada yang malah case-nya adalah sebaliknya. Abraham kurang apa ya? Hmm. Ketika dia di negeri orang, malah istrinya Dijual untuk keamanan diri. tanda kutip, Ya, tanda petik. Ya. Ya memang dijual. untuk keamanan Orang diri dibayar kan, sama ke raja Melkisedek, Abimelek. Mm-mm. Abimelek ya. Iya. Hmm. Mm-mm. Jadi itu kan tidak menunjukkan dia menghargai dirinya sendiri, Iya. sehingga dia bisa korbankan istrinya kan seperti itu. Nah, apa sih letak
kesulitan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika saya mengatakan ini, saya nggak melabelkan bahwa seluruh orang gereja atau orang Kristen, Begitu. tapi orang yang sudah lahir baru, kan begitu. Mhm. Setiap kita, anak-anak Tuhan, punya umur lahir baru itu kan berbeda-beda. Ada yang baru lahir baru, ada yang sudah lama. Jadi, saya menyadari bahwa kasih tidak segampang ngomongan. Betul. Tuhan ajarkan itu harus mengasihi Mhm. saudaramu juga kepada sesama. Bahkan kepada saudara aja susah, apalagi kepada orang yang lain iman kan, sesama kan seperti itu. Jadi tidak mudah. Oleh sebab itu, apa ada hubungannya dengan umur kelahiran baru kita? Nah, seperti itu. Kalau memang itu ada, tentu ada treatmentnya. Orang baru kalau kita perhatikan, atau kita contohkan dengan pohon yang baru ditanam, ya, dia akan bertumbuh besar, akarnya kemana-mana, batangnya semakin keras, dia perlu nutrisi, dia perlu pupuk, perlu disiramin air terus. Saya kira mungkin kita juga yang sudah lahir baru harus terus demikian. Ada nutrisi, nggak bisa kita cuma seminggu sekali datang ke gereja, terus pertanyaan relasi kita sama Tuhan bagaimana secara pribadi, ibadah-ibadah tengah minggu seperti ini, berapa besar manfaatnya buat kita untuk tadi, semakin bertambah, semakin tumbuh kasih itu. Bisa Pak Sony mungkin lebih memperdalamnya lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau contoh yang diambil tuh pertanyaannya sangat menarik ya. Oh, sangat baik. Abraham, bapak orang beriman. Dia udah kenal Tuhan saat itu tuh. Dia udah ke tanah perjanjian perjalanannya. Ketakutan lah yang membuat. Tapi dia udah komunikasikan sama istrinya. Ini satu sisi agak baik. Udah dia komunikasikan dulu sama Sarah. Lu tuh cakep banget tahu gitu kan. Nih gua kalau masuk ke situ dia mereka nggak takut sama Tuhan. Kita takut sama Tuhan dia enggak gitu loh. Mereka enggak. Jadi untuk kehidupan gua, untuk gua aman. Lu kalau ada yang nanya bilang ya gue saudara lu. Nah, makanya Abimelek bilang tuh Tuhan tegur. Tuhan saya nggak salah loh. Saya tanya orang itu bilang dia adiknya, saudaranya. Ya karena itu Tuhan tegur. Kalau nggak habis nih gitu kan. Nah, ketakutan sama kita pun pada saat kita takut dianggap kecil lah itu, takut dianggap bodoh, takut dianggap nggak berharga, takut apapun alasannya, selalu akan muncul tuh tindakan-tindakan yang berbeda. Tapi betul, starting pointnya itu dari lahir baru bagi orang Kristen akan lebih maksimal. Apakah orang yang nggak lahir baru nggak bisa menghargai? Oh bisa, anugerah umum. Kalau orang dibesarkan dari keluarga baik-baik, mau yang kejawen, yang ateis gitu ya, Hindu, Buddha, Islam, banyak orang baik dengan keluarga, sangat banyak. Anugerah umum berlaku. Banyak orang Kristen gak bertobat juga baik kok sama keluarganya, sama orang tuanya, sama istri, sama suaminya. Bener banyak. Walaupun nggak rohani gitu ya. Nggak mau ke gereja, nggak apa. Tapi istri, suami istri oke gitu loh. Itu anugerah umum. Tapi secara umum, yang ada kaitannya dengan kekekalan, bahwa apa yang kita lakukan, kita perbuat itu semua untuk kemuliaan Tuhan, memang starting point-nya dalam lahir baru. Ada growth, ada pertumbuhan. Karena itu setelah kita menerima anugerah, pengampunan dosa, ada banyak janji Tuhan, 2 Petrus 1 itu mengingatkan dalam ayat yang ketiga, udah menerima janji Allah yang berharga, yang sangat besar gitu, terus anugerah untuk hidup tak bercacat, tak bercela. Karena itu tambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, setelah kebajikan ya 2 Petrus 1 ayat itu ayat 3, 4 sampai yang ke-9. Nah, dari kebajikan tambahkan pengetahuan. Jadi jangan cuma bajik, nggak ada pengetahuan, habis itu dimanipulasi orang. Belajar, gitu loh. Mengerti firman Tuhan. Tapi kalau kita belajar cuma pada pengetahuan, kita jadi sombong, arogan, karena pada penguasaan diri. Bahwa yang kita pelajari terlalu kecil. Yang kita korbankan terlalu kecil. Yang kita bisa berikan terlalu sedikit. Setelah penguasaan diri, masuk
Orang bilang, kok lu kayaknya beda ya? Dari mana ketekunan? Sama kayak kita belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA, kuliah, kursus, kayaknya gitu-gitu aja. Tapi vocabulary-nya kan beda. Yang belajar loh ya. Begitu juga dengan kehidupan. Ketekunan itu pada akhirnya menghasilkan buah yang matang, utuh, sempurna, tak kekurangan suatu apapun, Yakobus bilang. Pasal 1 itu. Artinya enough is enough, cukup. Ada self fulfillment, self satisfied dalam hidup. Gitu. Baru setelah kesalehan, baru muncul orang bilang, oh kamu baik ya. Orang dunia nggak bilang kita saleh kadang. Kamu baik ya, gitu kan? Wih, kamu suami yang baik, oh kamu istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik. Itu udah ada kesalehan. Baru bisa mengasihi saudara seiman. Levelnya naik, baru bisa mengasihi semua orang. Sehingga ini ada growth, ya. Itu sebabnya kenapa penginjilan nggak bisa jalan. Karena suruh lompat. Orang nggak bertobat, bertobat suruh mengasihi orang lain yang nggak dia kenal. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak akan jalan gitu loh. Pelayanan gitu. Suruh pelayanan. Dia nggak pernah merasa dikasihi Tuhan. Sekarang disuruh mengasihi Tuhan. Gimana? Tank of love-nya kosong. Kayak botol aqua ini mau diperes kayak apa. Airnya cuma segitu nggak bisa gitu. Muncratnya dikit aja bagi dia udah all out itu. Sedikit itu pun bagi dia udah berat gitu loh. Bagi kita, jadi cuma setetes lu ngamuk. Gua segelas aja nggak problem. Kan kita bilang gitu. Masa suruh pelayanan cuma segitu aja lu berat. Gue berapa kali lebih repot. Nggak bisa, karena itu yang dialami. Saya nggak punya pengalaman dikasih bapak saya. Untuk sebagai suami mengasihi istri, saya harus belajar dari film, dari jemaat. Gimana cara laki-laki itu mengasihi istrinya, gitu. Karena saya nggak punya contoh di rumah. Sampai Pak Yakub Susabda itu bilang, "Soalnya, you poor self esteem." Gitu. Menghargai diri sendiri pun susah. Baru setelah sekolah, gitu. Belajar untuk menerima diri sendiri. Saya nggak bisa menerima diri sendiri. Sekarang kalau saya nggak pernah jadi diri sendiri, bagaimana saya bisa diterima orang lain? Nah, saya aja nggak terima kok diri saya sendiri. Dan kalau saya nggak menghargai diri saya, bagaimana saya bisa menghargai pasangan saya? Untungnya kami ketemu, saya udah bisa terima diri sendiri, bisa menghargai diri sendiri, karena udah 42 tahun. 42 udah cukup tua gitu kan. Sehingga bisa memahami konflik, perbedaan. Itu pun masih bisa terjadi. Saya harus masih belajar bagaimana untuk menghargai perasaan dia. Gitu. Nggak mudah. Nah, dalam situasi yang seperti inilah, sebenarnya proses growth itu yang harus ada. Waktu kita beriman, saya lahir baru nih, sama sekarang udah berapa puluh tahun berjalan dengan Tuhan, ada nggak kelihatan pertumbuhan itu? Kalau kita nggak bertumbuh, berarti udah stagnan. Kalau itu pohon, itu bagus. Kalau nggak bertumbuh, kenapa jadi bonsai? Masih mahal. Masih mahal. Kalau pohon. Gitu kan? Kalau manusia, apalagi iman, kalau nggak bertumbuh, buntet, bantet, gitu kan? Ya orang, masa sih gitu kan? Cuma segitu aja. Itu jadi satu problem. Sehingga kadang kita cuma mengukur dari keaktifan. Religiositas kita dengan ibadah tengah minggu seperti ini, kita pelayanan, saya khotbah, penginjilan, itu nggak membuat saya rohani. Itu hanya profesi. Di mana saya bisa dapat uang. Kalau nggak dapat uang, apakah bisa jalan? Bisa ya, bisa nggak? Gitu loh. Orang bisa bilang gitu. Kenapa? Karena nggak mudah untuk kita pelayanan. Sehingga panggilan itulah yang membuat kenapa rasa syukur kita kepada Tuhan yang menjadi modal orang bisa memberitakan kabar baik atau melayani. Karena hidup saya ditolong Tuhan, saya akan bisa menolong orang lain. Apakah ada reward atau tidak? Apakah dibayar apa tidak? Kita bisa tetap. Tapi kalau enggak, ya ngeri lah gitu loh. Itu enggak mudah. Nah, untuk itulah kenapa pondasi seperti tadi untuk menghargai selalu harus ada pengampunan karena selalu kita bisa gagal. Sehebat apa komitmen kita nih yang udah lahir baru nih untuk nggak berbuat dosa, kita bisa gagal karena kita tetap manusia yang punya kelemahan dan punya keinginan yang bisa melawan Tuhan. Karena itulah ada pengampunan dan juga perlu tanggung jawab. Makanya di keluarga itu dua, satu tanggung jawab untuk menghargai dan menghormati tetap, kedua mengampuni jika itu terjadi salah atau kegagalan di tengah keluarga. Apakah itu istri atau suami atau anak. Pengampunan harus ada. Karena tanpa pengampunan yang ada adalah kemarahan. Ya kan? Dendam, benci, luka. Nah luka itu bernanah. Itu udah gak enak. Udah bernanah udah bukan bau lagi gitu. Udah melukai. Baik untuk orang luar, di luar sekitar kita maupun untuk diri kita sendiri. Makanya kenapa Tuhan gak pernah izinkan orang Kristen hidup dalam kebencian. Whatever.
1 Korintus 3 ayat 16. Ya. Membenci sama dengan membunuh bisa ayat 15. Seperti itu ayat 16, berikan diri kita untuk sesama kita. Jadi suami memang tetap tuntutannya untuk berkorban. Gitu ya. Itu nggak mudah. Gitu. Love must be tough, makanya orang bilang. James Dobson bukunya ini. Love must be tough. Kenapa? Karena semakin kita mencintai, kita semakin terluka pada waktu. Ya, karena makin sensitif. Kalau orang yang kita cintai tidak sejalan, searas dengan kemauan kita atau yang apa yang kita pandang baik. Tapi ingat yang kita pandang baik belum tentu baik bagi pasangan karena dia bukan diri kita. Makanya perlu komunikasi. Apakah itu baik gitu lah. Apakah tidak. Nah disinilah yang kadang sulit untuk dilakukan adalah ya menghargai, menghormati. Karena itu baru bisa komunikasi. Kalau nggak bisa. Yang ada top down tuh, order. Kamu lakukan ya, kamu buat ini, kamu udah nggak usah ngomong. Lakukan aja gitu loh. Tapi kalau kita komunikasi, kita dengar pandangan dia meskipun kita nggak setuju atau berbeda. Gitu loh. Nah hal-hal ini yang kadang di tengah keluarga yang memang nggak mudah. Saya bersyukur kami karena nggak ada anak, jadi nggak ada konflik dengan itu. Tapi kalau ada anak akan tambah lagi persoalan karena tiap anak karakternya berbeda, treatmentnya berbeda. Saat jenjang usianya berbeda, cara pendekatannya dan komunikasinya juga berbeda. Itu lebih lagi memiliki faset yang makin kompleks gitu loh. Jadi waktu kita bicara ekualitas, sederhananya hargailah. Karena itu kebutuhan dasar. Need to be loved, need accepted, need untuk apa security, kebutuhan untuk rasa aman gitu. Itu kita berikan akan aman di rumah. Accepted gitu. Appreciate. Ya, cuma itu doang sih sebetulnya. Cuma itu yang nggak bisa diberikan. Ya, karena kalau kita nggak punya modalnya mau diberikan apa? Makanya perlu dipupuk, perlu didisiplin. Nggak otomatis jadi hanya karena janji pernikahan. Nggak ada. Ada yang dilayani baru juga berapa tahun, apa teman? Jalan kelima kali udah pisah. Ya karena itu nangis kalau lagi ketahuan apa istri nggak mau melayani suami, tiba-tiba istrinya ngelihat di HP-nya. Ini transfer kemana? Ke cewek. Cewek siapa? Panggilan. Loh kok? Ya lu nggak mau kemarin? Hah? Ya kan gua lagi mens katanya. Cuek aja. Ada yang gila kayak gitu laki? Ada. Saya bilang gila beneran. Terus bilang istrinya nangis-nangis ke saya, Kak, dia mau jadi mualaf. Ya, bukan karena hidayah kan, karena poligami. Iya Kak, pengen nikah lagi. Bilang aja sama dia, saya bilang. Dia jadi mualaf masuk neraka, dia Kristen masuk neraka kalau dia nggak bertobat. Loh iya, saya bilang depan bapaknya juga saya ngomong. Ya saya ngomong agak kasar, kenapa? Dari lembut udah nggak bisa. Dari mulai lembut, ngingatkan, nggak bisa. Udah pelepasan lah, udah apa, tetap aja. Mau-maunya dia, gitu loh. Akhirnya ya saya bilang, tetap, kecuali dia bertobat. Kalau dia nggak bertobat, mau dia jadi mualaf, dia masuk neraka, dia Kristen tetap dia masuk neraka. Nggak ada perubahan. Bisa, anak tiga cakep-cakep, kecil-kecil. Kenapa? Karena nggak ada rasa takut sama Tuhan. Itu yang susah. Ya. Kadang bagi dia agama itu hanya sekedar formalitas yang ada. Tuhan hanya sekedar NB gitu kan. Pada waktu kita membutuhkan. Nah, enggak, bukan satu yang meaningful beragama itu. Kecuali taat. Ketaatanlah yang membuat orang bisa menghargai, bisa hidup dalam kekudusan. Sanctify them with truth, thy word is truth. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Jadi hanya dengan ketaatan kita bisa menjadi lebih kudus. Dengan lebih kudus kita bisa menghargai orang, menghargai diri kita, menghargai sesama kita. Even yang beda agama, termasuk perbedaan. Sebenarnya yang lebih berat pada waktu kita harus melepaskan pada saat pasangan tidak lagi mau hidup dengan kita. Itu yang paling berat. Dia bisa lepas daripada kita, tapi nggak lepas dari doa kita. Dia nggak pernah lepas dari Tuhan. Karena saat tertentu kadang bisa terjadi perpisahan. Entah kematian, entah kecelakaan, perselingkuhan, perceraian, semua bisa terjadi. Tapi satu hal itu yang pasti, dia lepas dari kita tapi nggak pernah lepas dari Tuhan dan nggak pernah lepas dari doa kita.
Memang paling berat, termasuk dengan anak saat melepaskan keinginan untuk dia jalan di luar kemauan kita. Itu bukan hal yang gampang bagi orang tua. Karena kita udah pernah muda, pernah tahu tracknya. Anak nggak, dia pengen coba. Padahal kita tahu ending lu cuma ke sini nanti, tapi dia nggak akan lihat itu. Kita yang lihat, tapi harus berani terima kenyataan. That's your life, that's your choice. Kita menghargai. Even kita nggak setuju, itu yang kadang nggak gampang. Ya dengan anak-anak angkat kami ya kadang gitu. Ada yang di Belanda satu. Nah, kau yakin bisa hidup di Belanda dengan uang segitu? Ntar teman-teman pulang bisa lanjut. Karena kalau kau udah balik ke Indonesia, aku nggak akan bisa berangkat lagi ke sana nanti. Lanjut. Sekarang ya kerja sendiri jalan, liburannya udah ke Paris, itu kan. Tanah keliling udah Eropa, beda. Gitu. Padahal cuma dari Ngabang, anak Dayak. Ya dari Ngabang. Gitu. Bapak Katolik, Ibu Advent, nggak nyambung. Akhirnya nggak deket di rumah, dosanya serahkan ke kami. Ya sekarang ya lumayan. Udah jalan 2 tahun ya. Ya udah Oktober 2 tahun. November ya, hampir 2 tahun di Belanda. Ya itulah hidup. Bagaimana kita bisa menghargai, menerima, akarnya cuma satu sih. Ya taat pada firman. Mengasihi istri, mengasihi suami seperti Yesus mengasihi kita. Nah itu perintah emang. Perintah baru yang kukatakan kepadamu, kasih mereka seperti aku mengasihi kamu. Awalnya kasih samamu seperti dirimu sendiri. Sekarang enggak, seperti aku mengasihi kamu. Itu yang beratnya. Yang kedua yang berbeda dari perintah yang mereka udah tahu. Kamu udah tahu kan perintah mengasihi. Sekarang aku katakan perintah baru bagimu. Kasihi mereka seperti aku mengasihi kamu. Yang Yohanes 13. Itu yang paling berat. Ya. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Berat iya. Nggak mudah iya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Kenapa ada Roh Kudus? Tuhan nggak pernah beri satu perintah yang nggak mungkin dilakukan. Gitu loh. Oke. Silakan host. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang masih mau bertanya, dipersilakan satu kali kesempatan lagi. Terakhir, Boleh, boleh dong Esther. oh iya, silakan Pak Ucok. Silakan. Baik, terima kasih Esther. Pak Pendeta, saya banyak sebenarnya pertanyaan, cuman tadi karena Esther bilang cuma satu, ya satu aja deh. Boleh 2 juga, bro. Nggak boleh. Enggak, saya satu mungkin ini sekedar intermezzo, tapi menurut saya penting juga untuk dikulik gitu ya. Oke. Jadi ceritanya tuh saya nonton reels gitu ya. Reel di medsos itu ada seorang pewawancara anak muda yang mewawancari pasangan-pasangan yang sudah lansia lah. Jadi kakek nenek gitu. Ya. Mungkin mereka diwawancara itu pernikahannya itu ditanyain sekitar 35 tahun. How long do you guys have been married gitu ya? 35, 30 years old gitu ya. Nah, terus ditanya kunci suksesnya apa? Kok kalian bisa tetap romantis, bisa tetap mesra gitu. Nah, dari semua kakek-kakek bisa dikatakan kayak kakek lah ya, udah lansia soalnya. Yang diinterview itu ada sekitar lima pasangan. Itu semuanya itu saya nggak tahu apakah ini hanya framing terus dikumpul-kumpulin, tapi semua dari kakek-kakek itu ketika ditanyakan seperti itu, jawabannya adalah ikuti saja apa kata istrimu gitu. Nah, jadi itu kunci katanya bisa langgeng pernikahan sampai 35 tahun, Pak Pendeta. Jadi dan istrinya senyum-senyum aja sih setelah suaminya menjawab seperti itu gitu ya. Padahal kalau kita lihat Alkitab kan dibilang seolah-olah berat banget gitu kalau di Alkitab gitu ya. Tapi kalau dari kakek ini kayak simpel banget. Jadi kalau kunci mau pernikahan langgeng ya udah ikutin aja apa mau istrimu gitu. Istri mau kemana ya udah ikutin gitu. Nah, ini kan kalau kita bawa ke kajian teologi ya mungkin saya minta pandangan dari Bapak juga sih. Bagaimana sih sebenarnya menyikapi hal seperti ini gitu? Apakah memang informasi ini benar atau setengahnya benar atau memang sama sekali nggak benar? Terus ya kan? Terus kemudian yang kedua adalah mengenai apa tuh di 1 Korintus 7 ya, yang Paulus berkata tuh kalau misalnya hidup tuh boleh terpisah gitu antara suami dan istri. Nah saya juga kebetulan juga sempat dengerin YouTube ada salah satu pendeta juga anak pendeta pula gitu ya, yang dia bercerita depresi karena
tidak bisa bertemu dengan anaknya karena istri dan anaknya itu di Australia, sedangkan pendeta itu suaminya itu di Indonesia gitu. Mhm. Dan mereka separate gitu ya, jalanin separate separate life gitu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah eh, kapan kita sebagai pasangan tuh bisa memutuskan untuk hidup berpisah gitu. Kemudian juga kalau saya baca di Alkitab kan nggak ada waktunya ya Pak. Itu semua kan kesepakatan bersama gitu. Mhm. Ya kan, jadi nggak ada waktunya, udah ya cukup seminggu, 2 minggu, sebulan, Ah. setahun, itu kan nggak ada batasan waktu gitu. Atau memang sengaja nggak ada batasan waktu sehingga akhirnya suami istri itu lah yang memutuskan gitu. Ya udah seminggu gitu. Tapi kalau ternyata itu mau time out lagi diperpanjang perpanjang waktu kan bisa juga kayak pertandingan kan. Ya udahlah Ah. kita perpanjangan terus sampai akhirnya emang benar-benar terpisah. Meskipun secara status hukum suami istri gitu. Iya. Tapi mereka berpisah berpisah jalan gitu. Kalau kita nggak bisa katakan cerai gitu ya. Mhm. Nah itu mungkin itu dulu deh, Pak Pendeta. Mohon Iya. petunjuk arahannya. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Yang pertama, masalah orang yang ditanya kenapa bisa harmonis. Ya dua-dua karena saling menghargai. Suaminya kenapa ikuti kemauan istri? Apa maunya istri ya ikutin aja karena dia menghargai istrinya. Kedua bisa lack of leadership. Memang dia ya nyari aman supaya nggak ribut. Ya udah sama istrinya gitu. Persoalan yang pertama, apakah kemauan istrinya itu benar atau tidak? Kalau itu nggak benar, itu problem. Kalau itu sejauh itu realnya benar, itu nggak ada masalah. Walaupun istri kadang ingin guiding. Peran suami itu tetap. Waktu 2 minggu lalu saya melayani satu gereja yang kaum wanitanya curhat, bergumul, bahkan menangis karena suaminya take it for granted dengan keluarga. Udah ngasih uang, udah ngurus anak apa, sedangkan istri mau, ya lu bapak, ngarahin dong nih kemana gitu loh. Sampai anak kalau dibangunin sama bapaknya nggak mau gitu ya. Kalau istrinya datang ya langsung. Jadi semua rumah tangga itu diatur sama istri gitu. Sehingga dilabelin ya istri jadi sok ngatur keluarga. Padahal suaminya nggak mau ngatur. Itu juga jadi satu persoalan. Jadi pertama, kalau yang diarahkan istri itu sesuai dengan firman Tuhan nggak persoalan. Nah sekarang kalau ngawur, istrinya ngajak misalnya pindah agama, dia mau ngikutin gitu loh. Itu yang nggak mudah. Itu yang nggak. Yang kedua tadi bicara tentang tuh di otak saya hilang. Bentar, pertanyaan yang kedua masalah perpisah. Waktu dikatakan untuk bisa berdoa gitu loh. Bukan separate dalam arti lagi ribut lantas kita pisah ranjang, pisah rumah gitu. Karena untuk meredakan situasi. Bukan itu yang dimaksud sih, tapi dalam pelayanan kadang perlu ada hal-hal saat-saat itu untuk meditasi gitu ya. Sehingga fokus di tengah pelayanan. Nah itu bisa, memang nggak disebut jangka waktu, karena itu bukan jangka waktu lama. Hanya sesaat, bukan cuma di rumah ngurusin istri, suami, tapi bisa untuk pelayanan. Itu sih maksud yang ada. Namun kembali, pada waktu kita melihat kasus di Korintus, Korintus ini jemaat kaya raya, tetapi nggak menghargai hamba Tuhan. Sehingga sumbangan itu pun banyak kan dibandingkan dengan Makedonia menjadi sangat berbeda gitu loh. Karena mereka sangat-sangat menolak Paulus, khususnya orang-orang yang merasa memiliki gereja di Korintus ini. Dan ya Paulus paling keras dan kasar ngomong bicara kepada jemaat di Korintus gitu loh tentang masalah kerasulannya. Nah, dalam tentang perkawinan 1 Korintus 7 itu Paulus hanya mengingatkan lebih baik orang waktu dipanggil Tuhan seperti dia karena mengingat waktu Tuhan udah dekat, kayaknya nggak usah merit. Tapi mengingat bahaya percabulan, ya merit lah. Karena lebih baik merit daripada lu berjinah terus gitu kan. Karena sekarang kan banyak orang nggak merit tapi bukan berarti nggak kawin gitu. Kawinnya tetap tapi merit enggak. Nah, ini yang jadi persoalan gitu loh. Dalam kehidupan sehingga kalau kita melihat sampai gereja Katolik itu juga Paus bisa melegalkan dalam arti merestui atau menerima pernikahan sesama jenis itu karena tekanan kehidupan, tekanan situasi dan banyak orang seperti itu seakan itu menjadi lumrah.
Tapi bagi kita yang Protestan dan melihat itu juga dari sisi Alkitab ya, LGBT bukan nuansa baru saat ini kok. Dari dulu sudah ada gitu di Alkitab. Itu hari-hari ya bukan hanya di Sodom Gomora itu kan yang umumnya gitu ya. Tapi jemaat perjanjian baru nih di Roma ya memang kayak gitu hidupnya kan ditulis gitu di Korintus pun ditulis. Dulu kamu juga kayak gitu ada pemburit, ketika ada banci gitu kan. Nah, sekarang kan beda dalam Tuhan. Jadi ada perubahan hidup. Nah, nilai itu akan berubah. Nilai itu akan berbeda termasuk di dalam masalah dengan keluarga. Karena aneh kalau saya misah sama istri tanpa tujuan yang jelas yang di sini kan supaya kamu ya bisa berdoa gitu. Maksudnya supaya bisa tenang. Akan aneh gitu. Kalau ada pendeta yang nggak pulang-pulang gitu pelayanan karena memang amplopnya jadi gede. Ada teman ngecek, "Hmm, ya kenal sih saya orangnya gitu karena satu kampus dulu. Kemudian dia bilang gue tren. Kira-kira dia ini nggak ternyata jebol juga walaupun orang yang katanya sistematika teologianya ketat. Kenapa? Iya karena sekali khotbah 20 juta, 15 juta. Istrinya melahirkan dia nggak pulang. Tapi itu dites sama majelis. Bilang gile juga lu ngerjain orang. Gue bilang gitu. Ya gue pengen tahu aja dia khotbahnya hebat ternyata kelakuan katanya. Nah, bayangkan orang kelihatannya hebat nih. Ternyata cuma di try aja dikasih lu pelayanan, pelayanan, pelayanan. Udah tahu istrinya akan melahirkan. Dia nggak pulang atas nama pelayanan. It's true? No. Coba kalau nggak ada uang, apakah dia tetap pelayanan? Gitu loh. Itu kan akan berbeda. Tetapi saya kalau ada pelayanan ya pulang, kenapa? Kenapa urusannya saya misah sama istri? Gitu loh. Nggak ada karena bisa berdoa juga berdua. Itu kan ada saat di mana kita berdoa khusus. Ya paling berapa lama? Gitu loh. Cuma kalau sampai lama dan nggak ingin pulang berarti kan ada masalah. Karena pernikahan itu kalau nggak surga pasti neraka. Nggak ada between. Antara home sweet home, at it's hell. Ya cuma itu doang. Udah ngeliat istri ngeliat suami. Setan lagi katanya setan lagi. Yang dia lihat. Kenapa? Cuma ada keributan di rumah. Itu akan ngeri. Kita akan capek. Paling kita tutup mata, merem deh. Bodo amat apa yang terjadi di rumah. Tapi nggak akan merasa itu enjoy. Makanya rumah kita nggak akan mau tinggal. Nah itu jadi persoalan. Sehingga akan something wrong kalau orang memang memisah dengan suami atau istri untuk alasan pelayanan. Saya punya pengalaman saat saya mengajar di Hagai di Grand Zuri, BSD. Ada satu pendeta, dia pelayanan di Jakarta, istrinya di Solo sama anaknya. Gajinya besar, itu 20 jutaan lebih. Ya bagi saya itu sangat besar karena saya nggak pernah mimpi punya seperti itu. Kemudian saya bilang, lebih berharga mana pelayananmu sama istri dan anakmu? Kau pikirkan, kalau saya pelayanan akan selalu ada. Karena pendeta mati, pendeta lain gantikan. Majelis mati, majelis lain gantikan. Tapi tidak suami atau istri. Dia pulang ke Solo, jualan kopi. Gitu ya. Sampai ketemu waktu lalu saya ngajar di Solo beberapa bulan lalu itu, dia bilang, kalau bukan karena Pak Sony, saya masih ada di Jakarta. Nggak akan kembali ke Solo. Tapi saya bilang, kau menghargai anakmu, istrimu, atau pelayananmu. Karena pelayanan dimanapun bisa. Gitu loh. Apalagi misah, itu pasti ada persoalan, bukan misah karena pelayanan tempat. Nggak, gitu. Dia bisa pindah ke Aussie atau dia, ya lah, bawa. Nggak mudah. Atau pulang balik. Sempet Pak Paul Gunadi juga persoalan dengan istri karena istrinya nggak bisa at home di Indonesia dengan banyak konflik. Pak Paul sangat beban di Indonesia. Dia sharing di kelas kami itu bilang, ya berat bagi saya karena saya cinta untuk pelayanan di Indonesia. Istri saya nggak bisa. Sampai konseling pernikahan setahun karena hampir cerai, pisah. Tapi akhirnya dia berubah. Ya di sana dulu, ya bolak-balik gitu loh pelayanan. Semua bisa diatur, semua bisa dibicarakan. Cuma kalau untuk satu contoh itu memang bermasalah sih yang kemarin nagihin uang, kirim gitu kan, kartu kredit, transfer sampai jam sekian, sampai dibully ya, itu something wrong sih. Persoalannya satu sih bro, kalau dalam pelayanan, saat teologi itu menyimpang, kehidupan itu akan gak seimbang. Pasti akan ada balance, entah itu teologi kemakmuran, entah itu hyper Calvinis, entah itu reform, mau Armenian, mau Injili, apapun. Pada waktu kita nggak taat sama firman Tuhan, itu hanya satu dalih aja kita pakai teologi, pakai ayat. Sebenarnya ketaatanlah yang membuat kita bisa menikmati hidup.
dari sisi teologi, alasan berpisah dengan keluarga karena pelayanan itu satu hal yang bullshit bagi saya. Ya, kenapa? Oleh karena satu hal, orang tua aja yang melahirkan kita pada waktu dengan keluarga, keluarga lebih utama, istri atau suami lebih utama daripada orang tua maupun anak. Itu kalau standar Alkitab, itu yang problemnya. Jadi ya sebetulnya itu something wrong di balik itu pasti ada. Hanya yang tidak diungkapkan gitu. Kenapa sampai terjadi perpisahan? Selalu di mana ada api akan timbul asap. Tapi kenapa ada api? Karena ada yang menyalakan. Nah, siapa yang menyalakan? I don't know gitu. Tetapi ada sebab untuk setiap peristiwa. Katanya selalu ada alasan untuk setiap peristiwa. There are reason in every situation.